Oke, shalom bagi semuanya Bapak Ibu. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersekutu lagi bersama-sama. Kita mau datang dengan hati bersyukur kepada Bapa di surga buat anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna sampai hari ini, yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu dan kami percaya semua karena anugerah-Mu. Sebab itu betapa hati kami kagum akan Engkau. Bahkan hari lepas hari, kami boleh melihat dan merasakan serta menikmati perbuatan ajaib-Mu dalam hidup kami. Engkau sertai kami dengan kebajikan-Mu, Engkau limpahi kami dengan kemurahan-Mu, Engkau nyatakan kasih setia-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Betapa hati kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dan Engkau selalu baik. Dalam segala keadaan kami mau terus berkata, sungguh Engkau baik bagi kami. Dengan rasa kagum dan hormat, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi mari katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kasih-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti kesan nyata-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami bersyukur buat karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu
katakan, kami bersyukur kepadamu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Amin, haleluya. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Betapa kami kagum akan Engkau. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Sekali katakan, betapa kami kagum. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan munyalah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Amin, haleluya. Oh indahnya, oh heran betapa kami kagum akan Engkau Tuhan. Betapa ajaibnya karya-Mu. Engkau mengasihi kami. Engkau menyerahkan hidup-Mu untuk menebus hidup kami. Betapa kami kagum akan karya-Mu. Kami kagum akan kuasa-Mu yang Kau nyatakan bagi kami sampai hari ini. Kami bersyukur sebab tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Besar kasih setia-Mu dari keturunan kepada keturunan, tak habis-habisnya. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu pagi hari ini. Haleluya. Kami sembah,
syukur, hormat, kemuliaan bagimu Yesus Tuhan. Sebab Engkaulah pokok pujian kami. Engkaulah pusat penyembahan kami. Sebagaimana kami ada pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dari hari ke hari bagi kami. Kami bersyukur. Seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Tak ada yang sama seperti-Mu. Engkau mengasihi kami apa adanya. Engkau menerima kami. Engkau tak mengingat-ingat salah dan dosa kami. Jadikan kami anak-anak-Mu, Kau jadikan kami mulia sama seperti-Mu. Sebab itu betapa hati kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Tidak ada yang dapat kami perbuat untuk membalas segala kebaikan-Mu selain kami bersyukur, memuji, menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Engkau sertai kami sampai hari ini dengan kebajikan dan kemurahan-Mu. Engkau lindungi dan Engkau jagai kami dengan kuasa-Mu. Engkau limpahi kami dengan berkat-berkat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Dengan apakah ku kalah segala kebaikan-Mu, ya segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, ya segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sebab Engkau Allah yang setia.
apakah, dengan apakah ku balas ya segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pas. Katakan dengan apakah, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Amin. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada, dengan apakah, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Ini ungkapan hati kami di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Dengan apakah kami dapat membalas segala kebaikan-Mu? Sebab Engkau nyatakan kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang ajaib. Engkau selamatkan hidup kami. Kami yang seharusnya binasa karena dosa, tapi Engkau mau mati menebus hidup kami. Dan Kau berikan anugerah hidup yang kekal bagi kami. Bahkan sampai hari ini Kau nyatakan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau jagai kami seperti biji mata-Mu. Engkau lindungi kami, Engkau naungi kami, Engkau sertai kami, Engkau pelihara kami, Engkau berkati kami. Semuanya Kau lakukan karena Engkau mengasihi kami. Sebab itu biarlah pagi hari ini Kau mendapati hati kami juga mengasihi Engkau. Dan semakin hari kami mau semakin mengasihi Engkau. Karena sungguh kami tak akan pernah dapat hidup di luar kasih-Mu. Kami butuh Engkau setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam Engkau, dan biarlah Engkau di dalam kami. Kami tinggal di dalam kasih-Mu dan firman-Mu dalam kami. Sehingga sebagaimana firman-Mu berkata, mintalah apa saja maka akan Kau berikan bagi kami. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami. Firman-Mu bukan hanya sebatas pengetahuan bagi kami, tapi firman-Mu kehidupan bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati lagi untuk dengar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu, untuk percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan hati bersyukur.
dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Fidar. Salam Bapak Ibu semuanya. Nah, saat duduk kita pada hari ini itu dari Mazmur pasal 119 ayat 91 sampai 92. Saya akan bacakan. Menurut hukum-hukummu semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Nah, hal yang saya dapat di ayat 91 ini itu mengingatkan kita betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan menciptakan dunia ini dengan hukum-hukum dan kehendaknya. Artinya bahwa Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa yang mampu melakukan segalanya. Dan di dalam ayat 91 ini Mazmur menyadari bahwa ia adalah sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki keharusan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan sepanjang hidupnya. Nah, ini juga sekaligus sebagai koreksi bagi diri kita, apakah kita menyadari posisi kita sebagai ciptaan yang harus menghargai pencipta kita, yaitu Allah. Nah, ini bisa kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari. Apakah dalam kehidupan kita menghargai keberadaan Tuhan dimanapun, bahkan dalam segala aktivitas kita. Kemudian di ayat 92, saya memahami dua hal, yaitu ketika kita gemar atau menyukai Taurat Tuhan, itu memberikan kehidupan bagi kita. Kenapa? Karena ketika firman Tuhan menjadi kesukaan kita, maka itu mengajari, menuntun kita ke jalan yang benar. Bahkan itu menguatkan kita di dalam kelemahan kita dan memberikan kelegaan dalam kesesakan ataupun himpitan-himpitan hidup yang kita alami. Sehingga kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kemudian ketika firman itu menjadi bagian yang penting dalam hidup kita, maka lewat firman itu hubungan kita dengan Allah itu semakin dekat. Karena ketika kita hidup di dalam firman, maka Tuhan berbicara kepada kita lewat firman. Kemudian yang kedua, sebaliknya, jika kita tidak menggemari atau menyukai firman Tuhan, atau sering kita abaikan firman Tuhan, ini mengingatkan kita atau sekaligus menegur kita bahwa tanpa memprioritaskan firman, atau ketika firman itu tidak menjadi sebuah hal yang penting dalam hidup kita, maka kita binasa atau mati secara rohani. Itu yang ayat 92 di bagian B. Maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Jadi kesimpulannya yang pertama kita harus menyadari kita ini adalah ciptaan dan Tuhan adalah Sang Pencipta. Jadi kita harus menghargai dan menghormati kekuasaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara bagaimana? Ya kita lakukan firman Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi Taurat Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, maka itu yang kita lakukan. Ataupun kita jangan menghindari menyimpang dari apa yang Tuhan tetapkan. Kemudian hal yang kedua, kesimpulannya yaitu menjadi hamba yang melayani. Kenapa? Karena hanya itu yang Tuhan mau, kita melayani Tuhan. Menjadi
pelayan Tuhan dengan sepenuh hati. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu menjadi pribadi yang menggemari firman atau dengan kesadaran penuh atau menjadikan firman itu bagian terpenting dalam hidup, prioritas. Kalau kita menggemari firman itu artinya firman itu adalah sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Sama seperti sesuatu yang kita sukai, pasti kita akan gemari berulang-ulang, bahkan bisa dibilang ketika kita tidak baca firman, maka ada kegelisahan dalam hidup kita atau ada sesuatu yang hilang. Jadi itu tolak ukur apakah firman itu sudah menjadi kegemaran kita atau tidak. Nah, itu saja Bapak Ibu, singkat saja. Hanya itu yang bisa saya bagikan untuk pagi hari ini. Terima kasih, Shalom. Kalau ada dari teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain mau menambahkan, kami persilakan. Oke, terima kasih Vidar. Nah, buat apa yang disampaikan pagi hari ini, kita diingatkan ada satu kata yang harus kita renungkan, prioritas. Apakah firman Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup kita? Sehingga seperti Vidar tadi katakan, kalau kita nggak baca firman satu hari saja, sepertinya ada sesuatu yang hilang. Sama seperti beberapa kali Pak Johan selalu ngomong, kadang pengen sih off, tapi rasanya nggak bisa, 4:30 tetap bangun tulah dan rasanya tetap pengen ikut. Nah itu jadi sebuah habit, sebuah gaya hidup yang sudah terbangun. Walaupun seperti beberapa waktu yang lalu, ini hari libur hari ini ya, rasanya pengen nggak ikut, tapi tetap ada sesuatu yang hilang. Nah itu salah satu tolak ukur yang kata Vida tadi katakan. Nah kalau kita baca dari ayat 91 dan 92, kebenaran juga yang saya dapat, saya mau tambahkan, nanti Bapak Ibu juga boleh tambahkan. Ini kan tentu melanjutkan ayat sebelumnya, khususnya bagian terakhir, bahwa Tuhan itulah yang menegakkan bumi sehingga tetap ada, dan menurut hukum-hukum-Mu, kata firman Tuhan, semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Jadi sekali lagi seperti yang kemarin saya sudah sampaikan, kasih setia Tuhan itu luar biasa, nggak perlu dipertanyakan lagi. Karena sampai hari ini kalau bumi masih ada, susunan planet masih berjalan sesuai orbitnya, Bima Sakti dan galaksi masih sesuai semua dalam orbitnya, itu karena kasih setia Tuhan. Dan hari ini memakai istilah menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Nah bayangin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu juga pernah baca di Mazmur 19 ayat 1 katakan, bahkan langit dan cakrawala itu pun menceritakan perbuatan Tuhan. Ya, saya bacakan dulu di Mazmur 19. Mazmur 19 ayatnya yang pertama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Nah, betapa kita sekali lagi diteguhkan bahwa melalui firman Tuhan, karena kita juga tahu kan Bapak Ibu dari Kejadian pasal yang pertama, bahwa semua yang ada, semua diciptakan dengan firman. Dan sampai hari ini, apa yang Tuhan ciptakan itu masih berjalan semua, tetap ada sampai sekarang, itu juga karena firman. Artinya kebenaran yang mau saya sampaikan pagi hari ini, betapa dahsyatnya firman itu Bapak Ibu. Di dalam firman itu ada kuasa menciptakan. Di dalam firman itu ada kuasa memelihara, menjaga, mengatur segala sesuatunya, berjalan dengan seksama sampai hari ini. Jadi betapa sayangnya kalau kita nggak hidup berdasarkan firman. Sayang sekali Bapak Ibu. Apalagi di bagian yang kedua tadi dikatakan, ayat yang 92-nya, di situ katakan, ayat 92, kalau aku tidak hidup
menurut Taurat-Tauratmu, atau sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam kesengsaraanku. Nah, kebenaran yang berulang-ulang saya katakan seperti itu. Firman Tuhan itu kan manual booknya kita, buku manual, buku panduan hidup kita. Dan seharusnya kalau hidup kita mau berjalan dengan baik, dengan seksama, ya otomatis seharusnya hidup kita sesuai dengan firman. Ingat firman yang saya katakan tadi adalah firman yang di dalamnya ada kuasa yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Firman yang tetap menjaga semua itu berjalan dengan baik sampai hari ini. Sehingga semua sistem yang ada di dunia ini, bahkan di tata surya kita ini, semua berjalan itu karena firman. Jadi betapa kecilnya hidup kita. Kalau hidup kita mau teratur, hidup kita mau baik, hidup kita mau benar, sederhana rahasianya ternyata pagi hari ini kita temukan. Hiduplah dengan bergemar akan firman. Karena di dalam firmanlah ada hal-hal yang akan menolong kita. Bagaimana caranya hidup yang benar. Bagaimana kita bisa bahagia. Bagaimana kita bisa berhasil. Makanya pemazmur menyadari, kalau sampai hidupnya nggak bergemar akan firman Tuhan, hidupnya pasti binasa. Dan saya percaya mungkin Bapak Ibu habis ini silakan bersaksi. Bagaimana ketika Bapak Ibu hidup tidak sesuai dengan firman. Apa yang Bapak Ibu alami? Terus bandingkan ketika Bapak Ibu belajar taat firman. Apa yang Bapak Ibu alami? Ayat yang berulang-ulang saya katakan, Yesaya 32 ayat 17 katakan apa? Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu adalah ketentraman dan ketenangan selamanya. Saya beri waktu banyak pagi hari ini untuk Bapak Ibu boleh sharing, boleh cerita gimana hidup Bapak Ibu ketika tidak melakukan firman dan ketika melakukan firman. Apa bedanya? Karena saya percaya firman itu berkuasa. Karena firman itu, sekali lagi saya ingatkan, firman itu ada kuasa penciptaan. Firman yang sama itu yang terus mengatur alam semesta ini berjalan dengan seksama sampai hari ini. Dan seharusnya firman yang samalah yang mengatur langkah hidup kita. Sehingga kita tidak mengalami kebinasaan, tidak mengalami kesengsaraan. Karena saya mau katakan 100% kesengsaraan yang kita alami itu seringkali karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Karena manual booknya sudah jelasin ke kiri, kita ke kanan. Manual book firman Tuhan udah ngomong berhenti, kita mau terus. Makanya kita nggak ngalami kelegaan dan kemenangan dalam hidup. Tapi saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Bahkan mungkin menegur kita, menasehati kita. Supaya kita berjalan di dalam kebenaran. Makanya Tuhan ngomong kepada Yosua, jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan siang dan malam, merenungkannya, supaya engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Supaya apa? Ada dua hal yang Tuhan katakan. Supaya engkau beruntung dan berhasil di dalam setiap langkah hidupmu. Amin. Jadi ada jaminan firman Tuhan. Oke, silakan Bapak Ibu boleh sharing, boleh bagi supaya yang lain juga bisa ngerti kebenaran ini. Sebelum engkau lakukan firman Tuhan, seperti apa? Pemazmur di ayat-ayat sebelumnya katakan dia menyimpang. Kalau kita nggak tahu sebelum melakukan firman Tuhan, belum tertindas, jalan kita seperti apa. Tapi saya berdoa sekali lagi pagi hari ini, sejak hari ini dan selama-lamanya, kita hidup berdasarkan pimpinan firman Tuhan. Amin. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau tambahkan pengalaman hidup waktu engkau nggak taat firman dan waktu engkau taat firman. Apa bedanya? Silakan cerita Bapak Ibu. Yuk, yang sering berbantah-bantah dengan firman, silakan sharing akibatnya apa yang Bapak Ibu alami. Nah, terus pembelajaran apa? Saya Pak. Ya, silakan tidak. Oke, sedikit kesaksian. Dulu saya ketika belum mengenal firman ataupun masih
hanya ikut-ikutan. Jadi sekarang saya baru menyadari bedanya ketika kita taat firman atau mengerti dan memahami firman. Dulu itu hidup saya itu penuh kekhawatiran. Khawatir ini itu semuanya lah. Pokoknya hidup saya itu penuh kekhawatiran. Dan kedua, saya hidup dalam keputusasaan. Artinya ketika ada masalah, ketika menghadapi suatu pergumulan, muncul dalam pikiran saya, ya udahlah akhiri hidup ini. Bahkan sering sekali dulu itu ketika saya masih sekolah, saya ingin membunuh diri, putus asa. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi saya, sehingga selalu gagal rencana-rencana itu. Kemudian hal yang saya alami lagi yaitu tidak ada pengharapan. Rasanya hidup itu hampa. Tidak ada kegairahan hidup untuk mencapai sesuatu. Intinya ya sudahlah, dijalani saja. Ketika ada masalah, kalau semuanya amburadul. Namun ketika saya ke Medan, saya punya komunitas yaitu Pelita. Ketika saya masuk di Pelita, di situ mulai satu persatu hidup saya itu diperbaiki. Terus dimotivasi sama Bapak Agus dan yang lainnya. Akhirnya segala kepahitan, segala masa lalu itu dipulihkan. Dan akhirnya hal yang paling paling saya syukurin sampai saat ini yaitu ada damai sejahtera, ada pengharapan. Sekalipun apa yang saya planning-kan sekarang belum tercapai, tapi saya punya pengharapan. Saya percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik. Jadi ada sesuatu hal yang berubah, yaitu ada pengharapan dan tidak mudah menyerah. Artinya kita optimis. Itu hal yang saya dapat. Nah, demikian Pak. Amin, mantap. Karena saya percaya akan ada sangat perbedaan yang mencolok antara orang yang taat dengan firman dan tidak taat dengan firman. Karena firman Tuhan juga menjamin, seperti ayat yang saya katakan tadi. Karena hidup ini kan sebab akibat Bapak Ibu. Kalau kita lakukan firman, akibatnya sudah pasti. Tapi kalau kita nggak lakukan firman, akibatnya juga pasti. Makanya Pemazmur tadi katakan, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Jadi seperti Vida tadi katakan, ketika dia belum berpegang pada firman, bertekun dalam firman. Orang Kristen, iya sih orang Kristen sih. Tapi hidupnya penuh kekosongan, kehampaan, kekhawatiran, ketakutan, pengen bunuh diri, nggak punya pengharapan, bahkan rumah tangganya berantem melulu, hidupnya aduh banyak hal Bapak Ibu, sengsara, hidup dalam kekhawatiran. Tapi come on, sekali lagi, kalau bumi dan segala isinya bahkan tata surya aja bisa berjalan dengan baik, itu karena firman. Betapa kecilnya hidup kita. Makanya saya mendorong, yuk hiduplah sesuai firman, hiduplah bertekun firman, jangan berbantah-bantahan dengan firman. Firman ngomong lakukanlah firman, pasti kau akan menikmati akibat dari ketaatan. Oke, silakan yang lain Bapak Ibu boleh cerita pengalaman hidupnya. Oh, Nilam, silakan Nilam. Tadi dengar cerita Vida, jadi teringat lagi cerita Vida tadi, teringat lagi dengan dulu-dulu gitu kan. Kalau Vida rasanya pengen bunuh diri gitu kan. Kalau aku sudah 3 kali bunuh diri. Jadi 1 kali bunuh diri karena kecewa gitu kan. Terus yang kedua kali juga karena kecewa. Terus pikir lagi kan, waktu itu yang ketiga kali sudah berumah tangga. Jadi waktu berumah tangga, jadi aku pikir lebih baik bunuh diri lah gitu. Waktu itu belum kenal firman benar, walaupun Kristen sejak kecil, tapi tidak tahu tentang firman yang sebenarnya itu bagaimana gitu.
Kedengaran kan suaraku? Jadi sejak saya berumah tangga, yang ketiga kali waktu itu Devin masih bayi. Jadi aku pikir aku lebih baik bunuh diri gitu kan. Jadi eh, aku pikir kalau 2 kali gagal mati, mungkin yang ketiga kali pasti mati, aku pikir gitu. Jadi aku coba yang ketiga kali. Ketiga kali aku bunuh diri dan ternyata tidak mati gitu kan. Mungkin karena ada rencana Tuhan buat aku. Dan waktu itu aku sampai tega tinggalin Devin yang masih bayi. Devin masih bayi di samping aku. Aku waktu itu mau mati gitu. Biarlah Devin di sebelah aku, biarinlah gitu kan. Aku pikir nanti kalau papa datang, mungkin papa lihat kan bisa selamatin Devin gitu kan. Tapi itu dulu gitu kan, sebelum kenal Tuhan. Dan sekarang sudah kenal Tuhan, masih juga sih ngalami yang namanya putus asa masih. Karena ikut Tuhan itu nggak mudah kan, kadang-kadang masih ada hambatan-hambatan. Cuma satu yang pasti, waktu ikut Tuhan, walaupun banyak masalah, tapi ada satu kepastian bahwa kita itu enggak bakal masuk neraka gitu kan, enggak bakal hidup kita itu susah-susahnya tuh enggak lah gitu. Nah, paling yang aku sekarang kan aku kan dulu aku pikir kalau berkeluarga itu punya suami, aku pikir bahagia gitu. Aku pikir kebahagiaan itu ya berkeluarga gitu kan. Karena karena orang tuaku juga ya maklumlah orang tua zaman dulu kali ya. Kalau sudah tamat sekolah tuh harus berkeluarga gitu kan. Jadi sudah berkeluarga ternyata ya aku juga salah pilih gitu kan, salah pilih berkeluarga. Jadi kesalahan aku itu buat aku belajar bahwa kebahagiaan itu bukan didapat dari berkeluarga. Kebahagiaan juga bukan didapat dari siapapun juga. Jadi kebahagiaan yang aku dapat itu sekarang ini dari Tuhan. Dan sampai saat ini walaupun misalnya ya, walaupun bukannya sombong ya, ada yang mau sama aku pun aku masih mikir gitu bahwa Tuhan itu pasangan hidup aku. Tuhan itu aku mempelainya Tuhan gitu. Jadi aku kalau misalnya berbuat yang itu masih mikir tentang firman-firman Tuhan untuk ngajarin aku. Jadi belajar untuk segala sesuatu yang lama aku tinggalin, kepahitan-kepahitan aku tinggalin. Jadi memang waktu sebelum kita kenal Tuhan itu banyak kepahitan, banyak kecewa, tapi setelah mengenal Tuhan aku belajar bahwa walaupun pahit, walaupun susah, Tuhan tidak pernah tinggalin aku, ada Tuhan. Jadi aku nggak sendirian. Kalau dulu aku merasa sendirian, makanya aku pengen bunuh diri gitu. Orang tua nggak peduli, saudara nggak peduli. Jadi aku pikir lebih baik aku mati saja gitu kan. Nggak ada yang perlu sama aku gitu kan. Orang nggak penting sama aku. Jadi aku ya buat keputusan gitu. Jadi baygon pun sudah aku cicip. Nggak enak rasa baygon itu. Rasa stroberi, rasa apel. Nggak enak. Terus Ada aku enak. juga terus aku juga makan obat banyak-banyak gitu. Obat apapun ku campur jadi satu, ku makan semua. Jadi aku yang namanya makan yang bunuh diri itu pernah yang ketiga kali nih. Yang ketiga kali aku bunuh diri, aku dikelilingi oleh orang-orang yang berbaju hitam. Jadi aku ketakutan di situ. Jadi orang baju hitam tuh kelilingi semua tempat aku. Jadi aku ketakutan. Jadi dari situ aku sadar bahwa bunuh diri itu tidak baik. Dan waktu aku masuk pelita baru tahu bahwa bunuh diri itu pasti masuk surga, itu tiket ke surga, Pasti tiket ke masuk neraka. neraka. Ya, itu bunuh diri itu tiket ke neraka. Aku nggak tahu. Aku pikir kalau bunuh diri ya biasalah, kita yang penting kita benar, bunuh diri pasti Tuhan terima gitu. Itu pikiran aku dulu waktu belum kenal firman. Sekarang kalau mau bunuh diri harus pikir-pikir lagi lah. Itu saja. Jangan dipikir-pikir. Aku pikir tadi Nila ngomong kalau Fidar pengen bunuh diri, kalau aku pengen bunuh orang. Waduh. Tapi benar Bapak Ibu ya, keadaan di sekeliling kita mungkin nggak berubah waktu kita hidup bertekun dalam firman. Tapi sudut pandang kita dan tindakan kita, respon kita dan akibatnya itu pasti akan berbeda. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi yuk bertekun. Karena kan ada lagu katakan, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru,
tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Nah, bedanya orang yang hidup dalam firman itu bukan keadaan sekelilingnya, tapi cara pandangnya, responnya. Istri-istri, mungkin suamimu belum berubah sampai hari ini, tapi kalau engkau hidup sesuai firman, hatimu gak sengsara, hatimu lega ngadepin situasi itu. Atau suami-suami yang dulu nggak hidup sesuai firman, itu yang buat sengsara istri-istri. Tapi sekarang ketika suami-suami hidup sesuai firman, istri-istri nikmati bahagia. Ya tak, Pak Simon? Haleluya. Oke, Ibu Miryanti mau ngomong, silakan. Ya, ini 2 orang kesaksiannya kok bunuh diri. Begini, Mazmur 119 yang ayat 92 itu, sekiranya kita itu, kegemaran kita adalah firman Tuhan, maka kita itu tidak binasa dalam kesengsaraan. Ya. Kegemaran itu bukan cuman senang, ya, tapi menjadi sesuatu yang berulang-ulang dilakukan, ya semacam hobi lah ya, hobi kegemaran. Atau makanan ya, makanan. Kalau nggak makan yang manis misalkan, wah kurang afdol gitu ya. Maka firman Tuhan itu bisa menjadi sesuatu yang mengendalikan. Kalau kita itu lakukan terus-menerus. Kita senang, kita gemar melakukannya, maka bisa jadi kendali. Kan dikatakan, sekiranya kegemarannya bukan firman Tuhan, kegemaranku bukan firman Tuhan, aku pasti binasa dalam kesengsaraan. Nah, kalau mengenai sengsara, sengsara itu kan bisa dikatakan kejadian, tapi juga sebenarnya adalah respon kita, perasaan kita, merasa sengsara, merasa khawatir, ya, merasa nggak enak sekali gitu. Itu sebenarnya adalah bagian dari tubuh kita ini, karena kita ini holistik ya. Kita diberikan tubuh, diberikan jiwa, jiwa itu ada di pikiran dan perasaan kita itu jiwa. Juga ada roh. Nah ini mengenai kesehatan jiwa ini sekarang ya. Kalau perasaan kita itu sedemikian rupa, sehingga kita itu cenderung untuk membunuh diri, membinasakan diri kita, itu kita harus hati-hati. Ya. Karena itu adalah suatu keadaan kejiwaan yang harus diobati sebenarnya. Sedangkan firman Tuhan itulah obat. Firman Tuhan obatnya. Maka firman Tuhan hari ini, Mazmur 119 ayat 92, kita harus mempunyai kegemaran akan firman Tuhan itu yang demikian kita sadari, kita yakini bahwa itulah yang kita perlu, itulah kegemaran kita. Karena apa? Kalau tanpa firman Tuhan, pasti hidup kita tanpa kendali. Ya. Sedangkan perasaan kita, mau senangkah, mau sedihkah, itu sebenarnya tidak menguasai kita, karena itu adalah satu bagian kecil dari hidup kita ini, dari tubuh jasmani, ada jiwa, ada roh. Nah, itu kan dari 3 itu aja dia ada di jiwa, ada di perasaan itu bukan keseluruhan. Nah, makanya kalau kita sudah menyadari, kita sudah meyakini
bahwa firman Tuhan itulah yang dapat menjadi kendali dalam perasaan kita, maka kita tidak akan dikuasai oleh perasaan itu, tapi dikuasai oleh firman Tuhan. Ya, kita bisa mengalami damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Sebenarnya kebahagiaan itu juga perasaan. Perasaan bahagia itu dari mana? Ya dari dalam diri kita sendiri. Nah itu dari mana? Dari firman Tuhan yang ada di dalam diri kita. Saya kira itu yang saya dapatkan pagi ini. Puji Tuhan, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Milianti. Jadi seperti Bapak Ibu pernah ingat khotbah saya tentang 3 ciri-ciri ciptaan baru. Salah satunya yang pertama adalah suka menyembah, karena kita memang makhluk penyembah. Yang kedua, suka firman Tuhan karena makanan pokok kita. Dan yang ketiga, suka berbuat baik karena itu sifat alami kita. Nah, sebagai makhluk roh yang punya jiwa dan tinggal dalam tubuh, ketika roh kita dibaharui di dalam Yesus, dan seharusnya firman Tuhan itu jadi manual book hidup kita, itu akan menyembuhkan jiwa kita, itu yang akan menyembuhkan tubuh kita. Ketika roh kita dipulihkan sempurna 100% di ciptaan baru, dan kita praktek hidup sesuai dengan firman, jiwa kita juga disembuhkan. Di dalam jiwa itu kan ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita itu akan dikuasai oleh firman. Makanya gaya hidup yang saya ingatkan berkali-kali adalah kita bukan hanya sekedar menguasai ayat firman, tapi kita dikuasai oleh ayat firman. Dan saya percaya ketika jiwa kita kuat, karena kebenaran firman Tuhan, jiwa kita bersukacita, maka itu kan jadi obat, tubuh kita akan sehat. Itu sebuah paket yang nggak bisa dipisahkan. Karena seperti ada lagu yang kita sering nyanyikan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Jadi roh, jiwa, dan tubuh kita itu akan benar-benar teratur, tidak sengsara ketika kita hidup bertekun di dalam firman. Amin. Jadi sekali lagi saya mendorong setiap kita, yuk hiduplah berpegang pada firman Tuhan, bergemar dalam firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidupmu nggak sengsara. Karena sekali lagi saya mau ingatkan, firman itu punya kuasa menciptakan, firman itu punya kuasa mengatur alam semesta, jadi firman itu juga punya kuasa untuk membuat hidup kita baik. Amin. Bagian kita adalah taat lakukan firman. Masih ada yang mau cerita pengalaman hidupnya sebelum taat firman dan sesudah taat firman? Dan saya berdoa yang ada pagi hari ini nggak ada lagi yang berbantah-bantah dengan firman. Cukup, maksud saya, jangan terus nikmati akibat dari firman Tuhan ngomong jangan khawatir, kita khawatir terus sampai hari ini. Firman Tuhan ngomong mengucap syukur dalam segala masih bersungut-sungut sampai hari ini. Waduh, susah hidup kita, sengsara sendiri. Tapi saya berdoa setiap kita nggak lagi, amin. Oke, silakan ada yang mau tambahkan. Walaupun sekali lagi saya ingatkan, keadaan nggak berubah sekitar kita. Tapi percayalah ketika kita lakukan firman, cara pandang kita berubah dan akibatnya kita berubah. Minimal jiwa kita tenang. Ada yang lain? Kalau tidak ada lagi, saya serahkan kepada Hengki. Ada yang masih pernah pengen bunuh diri dulu, atau yang sudah pernah bunuh diri dulu? Saya tahu masih ada. Oke, silakan. Tapi saya percaya di sini nggak ada lagi sekarang ya. Masih di mute itu, Mi. Mic-nya dihidupin dulu. Oh, oke. Shalom. Yuk, shalom. Saya baru ingat, kalau ingat masa lalu yang banyak sekali masalah yang kalau tak terpikir oleh manusia. Tapi saya ingat pada firman Tuhan, di mana Tuhan berfirman, jangan kamu khawatir, jangan kamu susah,
Tapi saya ingat firman Tuhan terus. Kadang-kadang kita manusia ini lemah ya. Tempo-tempo ingat firman, tempo-tempo nggak ingat gitu. Apalagi waktu ada ngadepi masalah. Nah, masalah itu berat bagi saya. Tapi saya bersyukur sampai saat ini saya boleh ada karena kasih Tuhan, oleh karena firman Tuhan. Di mana waktu saya anak-anak masih kecil, itu masalah rumah tangga kami banyak benar satu persatu perasaan saya itu masalah tuh nggak habis-habis yang saya hadapi. Padahal saya sudah ikut Tuhan Yesus. Terus pada waktu anak masih kecil, pas itu tiap tahun baru Imlek itu, waktu itu suami saya tuh sering diajak oleh bosnya minum-minum gitu. Tapi waktu itu saya sudah kenal Tuhan tapi belum sepenuhnya kenal Tuhan. Nah, waktu itu tiap tahun baru Imlek itu mesti suami saya tuh ikut minum-minum sama bosnya. Dan waktu itu dia minum, waktu tahun baru Imlek, dia minum pulang-pulang bawa minuman. Nah, bawa minuman, tahu-tahu dia marah-marah sama anak-anak. Kadang-kadang saya tuh nggak habis pikir, tapi saya nggak mau sampai orang tua tahu gitu. Tapi akhirnya saya dibawa oleh setan ya. Akhirnya saya lari, saya pergi dari rumah. Waktu itu anak saya yang nomor 2 melihat rumah kita dulu kan 2 tingkat ya. Jadi waktu saya keluar dari bawah, anak saya lihat, terus dia nangis. Ditanyai oleh om-omnya gitu. Kenapa nangis? Mami pergi katanya. Nah, saya pergi itu kayak diajak oleh setan gitu ke jembatan Musi. Nah, waktu itu saya nggak tahu, pokoknya gelap mata saya. Saya sudah mau angkat kaki di jembatan Musi itu, hampir saja saya kalau lambat sedikit adik saya datang, saya sudah mungkin sudah tinggal nama gitu. Saking saya banyak masalah, saya tidak dapat untuk tidak dapat lepaskan sendiri, tapi saya nggak mau bebankan orang tua. Hanya saya lari terus ke jembatan Musi, dan waktu itu saya sudah mau terjun itu ke Sungai Musi. Nah, tiba-tiba adik saya datang, langsung dia dari belakang tarik saya. Ya puji Tuhan, akhirnya saya nggak jadi mati. Soalnya Tuhan masih mengasihi saya mungkin. Waktu itu banyak masalah yang tidak dapat saya lakukan sendiri. Ya akhirnya saya cuma pasrah sama Tuhan. Tapi kita sebagai anak Tuhan percaya, ingat pada Tuhan, ingat pada firman Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, saya boleh sampai hari ini, saya boleh ada sebagaimana saya ada. Itu karena kasihnya Tuhan. Makanya saya nggak dapat lepas dari kasihnya Tuhan. Walaupun saya sakit, walaupun saya masalah apapun, saya dalam hati tetap berseru sama Tuhan. Tuhan, Engkaulah satu-satunya tempat aku berseru, tempat aku meminta. Hanya Engkau yang sanggup memberikan jalan keluarnya dari kehidupan saya. Hanya saya boleh belajar demi belajar. Hanya saya ikut pelajaran Alkitab di gereja, ikut doa pagi di gereja, ikut kegiatan semuanya, sampai saya dibilangi oleh jemaat di Palembang dulu, di Om Yance, katanya Bu Tepi anak emas katanya. Padahal saya itu perasaan saya itu ya biasa aja, tapi jemaat yang sana tuh anggap saya ini anak emas dari Om Yance. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, walaupun Tuhan izinkan saya dapat sakit berat maupun masalah gelombang rumah tangga, saya hadapi bersama Tuhan. Sampai sekarang saya boleh melihat karyanya Tuhan, luar biasa. Sampai anak cucu pun sekarang, saudara saya pun dulu yang waktu dulu menghina saya, mengenyek saya, sampai sekarang luar biasa Tuhan itu.
saudara saya semuanya ikut Tuhan Yesus tanpa saya banyak ngomong. Saya cuma tiap kali saudara menghina saya cuma dalam hati puji Tuhan, itu aja. Tapi puji Tuhan, saya boleh melihat karya Tuhan itu luar biasa. Oke, puji Tuhan. Saya maupun di dalam keluarga saudara-saudara saya yang di Palembang. Terima kasih, mari kita tetap bersandar pada Tuhan, tetap berpegang pada Tuhan. Tuhanlah satu-satunya tempat kita mengadu, tempat kita berserah, tempat kita diberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Oke, Ko Simon mau langsung lanjut, silakan Ko. Ya, pagi ini sangat menarik. Banyak yang sudah mau menamatkan akhir hidupnya dengan bunuh diri. Tapi ada satu lagu yang hari ini kita jangan lari ke baygon, lari ke obat-obatan, lari ke jabatan musi. Tapi hanya aku bisa lari kepada Yesus. Ya. Jadi lagu ini sangat menggugah setiap kita. Memang hidup ini satu pertandingan, banyak hambatan, banyak halangan, tetapi percayalah kita sudah koram Dio, ya kan Kak? Dan kita mengerti bahwa hanya aku bisa lari kepada Yesus. Karena dia sudah tebus dosa kita, dan dia sudah menolong kita semua. Jadi yang belum masih tersimpan, ada keinginan bunuh diri karena suami atau karena istri, ya kan? Hari ini kita akhiri karena kita udah mengerti bahwa kalau mau lari, ya larilah kepada Yesus. Jangan lari ke jembatan musi atau ke gedung yang tinggi, ya kan? Atau ke mall yang tinggi, tapi larilah kepada Yesus. Itu Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan. Hanya aku bisa lari pada Yesus ya. Oke. Jadi yuk sepanjang hari ini kita renungkan firman Tuhan dan kita buat keputusan untuk bertekun di dalam firman. Jadikan firman Tuhan itu kegemaran dalam hidup kita. Sehingga hidup kita tidak mengalami kesengsaraan. Tapi hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Hidup kita dipenuhi dengan sukacita berlimpah. Oke, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Hengki. Ayo mari satukan hati, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Silakan Juni. Baik, mari kita akhiri saat teduh kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang sangat baik, Maha Pengasih dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh berdoa, menaikkan pujian kepadamu di hadapanmu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga atas keteguhan firman yang Kau beritakan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh menjadi bekal bagi kami sudut terang dalam perjalanan kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Yesus, pada kesempatan hari ini juga kami sepakat berdoa buat anak-anak yang mulai ikut SBMPTN mulai tanggal 12 sampai 27 April 2021 ini Tuhan. Bila kiranya ada kasih karunia Tuhan dan hikmat Tuhan yang melimpah dalam hidup mereka, baik itu adik kami Michelle Angeli, anaknya Bapak Santo, dan Michelle anaknya Bapak Heri, Petra Angel Grace, anak Bapak dari Edi Sirain. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang boleh memberikan hikmat pengetahuan kepada mereka sehingga mereka boleh merasakan dan mengalami kasih Tuhan lewat hidup mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Pada saat hari ini juga kami sepakat berdoa buat Bapak Buyung Christian, kiranya Tuhan Engkau yang memberikan yang sudah memberikan dia pekerjaan sebagai pilot di maskapai penerbangan, dan kami bersyukur Tuhan, biarlah Engkau yang memberkatinya dengan pekerjaannya saat ini, dan dialah boleh melayani Engkau lewat pekerjaannya saat ini. Tuhan, Engkau memberkati hidupnya, dan Engkau memberikan dia kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada saat kesempatan ini juga kami bersyukur buat kesembuhannya Pak Simon dan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang memberikan dia kesehatan yang terbaik terus-menerus setiap hari Tuhan. Sehingga lewat hidupnya kuasa Tuhan bisa dilihat oleh banyak orang dan boleh memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat Albert Tuhan yang sehari ke sehari Tuhan terus memberikan kesehatan atas sakit yang dialaminya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus dengan bilur-bilur Tuhan, kesembuhan terus ada di dalam kehidupan Albert Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini juga Bapak, kami sepakat bersatu hati berdoa buat anak dari Bapak Joni, keluarga yang terkena sakit tipes Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang menyembuhkan, memberikan kesehatan, pemulihan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh mengalami kasih karunia Tuhan dan mereka boleh kembali bersyukur dan menaikkan pujian untuk Tuhan lewat kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Bapak. Amin. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah bangsa kami Tuhan, Tuhan terus berkati, Tuhan terus curahkan kemuliaan-Mu atas bangsa kami. Dari ujung Sumatera Tuhan sampai ke ujung Papua ya Bapa. Biarlah Tuhan berkati semua ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami percaya setiap keadaan musibah apapun yang terjadi di atas bangsa kami ya Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan menaruh pengharapan dan kami terus percaya kepada Engkau Tuhan. Kami melihat tangan kasih-Mu Tuhan terus ada di atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan berkati ya Bapa bangsa ini Tuhan. Jadikan bangsa kami ini biji mata-Mu Tuhan. Tuhan terus pelihara bangsa ini ya Bapa. Tuhan terima kasih kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kasih-Mu ya Tuhan. Dari setiap pulau-pulau, kota-kota, bahkan desa sampai ke pelosok ya Tuhan. Tuhan berkati ya Bapa. Dan juga Tuhan berkati pemerintahan yang ada, Pak Presiden dan wakilnya ya Tuhan. Tuhan taruh hikmat-Mu Tuhan untuk membawa bangsa kami lebih baik lagi ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa buat keamanan atas bangsa ini. Tuhan terus memberikan keamanan yang terbaik. Dan juga perekonomiannya Tuhan. Tuhan juga terus membawa bangsa ini. Tuhan pulihkan perekonomian bangsa ini lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Sebentar lagi kami juga akan doa Bapa kami ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Aceh bisa tolong tutup dalam doa? Ya, oke, mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari pemazmur Tuhan. Dalam keadaan kesengsaraan, tertindas, dan berbagai masalah. Tapi dia berpegang teguh kepada hukum-hukum-Mu, ketetapan-ketetapan-Mu, titah-titah-Mu, dan peringatan-peringatan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan kami melihat kegemaran, kesukaannya adalah firman-Mu Tuhan. Kami belajar daripada pemazmur ini Tuhan, agar kami senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran-Mu, firman-Mu, sehingga Tuhan firman-Mu menjadi kesukaan, kegemaran bagi kami ketika kami menghadapi apapun permasalahan di hadapan kami, di depan kami Tuhan, kami berpegang teguh kepada firman-Mu, dan firman-Mu meneguhkan kami, memberikan kekuatan bagi kami, kemampuan kami untuk menghadapi segala sesuatunya. Dan kami percaya, seperti pemazmur katakan, kami akan menjadi pemenang. Dan Tuhan, kami percaya kebenaran-Mu memerdekakan setiap kami, sehingga kami tidak mengeluh, kami tidak merasa
tertindas, kami tidak merasa hidup dalam kesusahan Tuhan, sebab Tuhan firman-Mu telah mengokohkan kami semua Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya apa yang kami telah doakan Tuhan pagi hari ini, Engkau Bapa yang baik, Tuhan yang setia. Engkau menjawab setiap doa-doa kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah terlelap. Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami, bahkan Engkau menjawabnya Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan di atas setiap di atas bangsa kami ini, dan berkat-Mu atas kami semua. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu, dan kami bersyukur buat setiap kami yang sudah saling memberkati dengan kesaksian-kesaksian Tuhan. Itulah menjadi kekuatan hingga iblis dikalahkan dan iblis gemetar oleh karena kesaksian-kesaksian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur setiap kami pagi hari ini telah dikuatkan oleh kebenaran-Mu dan dimerdekakan. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan setiap aktivitas kami hari ini, dari pagi ini hingga kami istirahat Tuhan. Kami menyerahkan dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Bimbing kami, tuntun kami setiap langkah kami, dan apa yang kami perbuat, biarlah semuanya memuliakan Engkau Tuhan, dan setiap kami menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam buat sekeliling kami dimanapun kami berada, baik dalam pemikiran, perkataan kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat Terima pagi. kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok lagi.